Wow, artis Gisela Anastasia diselimuti kebahagiaan di hari ulang tahunnya yang ke-32 karena mendapat surprise dan kado spesial dari kekasih barunya bernama Rino Soedarjo, memberi warna baru pada pelangi kehidupan asmara Gisel pasca cintanya bersama pebasket Wijin Kandas, namun membekas dan tampaknya sulit untuk dilupakan. Surprise dan kado untuk Gisel diberikan Rino kemarin. Ia hadir dengan dandanan unik mengenakan kostum olahraga polkadot lengkap dengan bandana berwarna pink yang membuat suasana ulang tahun Gisela menjadi luar biasa heboh. Kebahagiaan Gisela menjadi lebih sempurna karena selain putri tercintanya Gempita Naura Martin dan keluarganya memberikan kado, sang mantan suami Gading Martin rupanya masih menaruh perhatian kepada Gisela dengan memberikan ucapan selamat dan kado spesial pula. Seperti apa serunya surprise party dari sang kekasih untuk Gisel? Seperti apa pula kado spesial untuk Gisel dari orang-orang tercintanya kemarin? Diselimuti buih-buih kebahagiaan karena romansa cinta dengan Rino yang kini tengah membuai Gisela, rupanya membuat Gisela menaruh cinta yang dalam terhadap Rino, kekasih barunya. Bahkan, Gisela berharap cinta yang dirajutnya dengan Rino bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Lantas, sejauh mana hal tersebut membawa optimisme bagi Gisela jika yang menentukan adalah Rino sang kekasih? Seperti apa tanggapan Gading Martin atas sang mantan istri yang kini memiliki kekasih baru lagi? Seperti apa salah tingkahnya Gisela ketika Rino membetulkan bajunya yang kemudian menjadi heboh di jagat maya? Pada kasus yang lain, vokalis Widi Vieratel dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri kemarin dengan dugaan telah menampilkan aksi pornografi saat manggung di Kota Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Laporan dilayangkan pihak yang mengaku sebagai Ketua Forum Pemuda Sulawesi. Benarkah dalam kasus tersebut, Widi terancam penjara 10 tahun dan denda miliaran rupiah? Seperti apa pula Widi menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gisela Anastasia kini tengah diselimuti buih-buih kebahagiaan yang begitu tebal. Selain bahagia lantaran baru berulang tahun ke-32 pada tanggal 16 November kemarin, yang membuatnya lebih bahagia lagi adalah karena di hari jadinya tersebut, Gisel juga mendapat surprise party dari teman-temannya dengan melibatkan kekasih barunya bernama Rino Soedarjo. Selain memberikan pesan romantis melalui sosial media, Rino Soedarjo juga hadir memberi kejutan dengan penampilan tampak unik, rela mengenakan baju olahraga dengan corak polkadot, dilengkapi dengan bandana pink, yang tentunya menambah heboh suasana perayaan ulang tahun kekasihnya. Dan pesta ulang tahun Gisel semakin terasa sempurna karena Gisel juga mendapat kado spesial dari pangeran hatinya ini. Rino memberikan Gisel setumpuk baju putih model kesukaan permasyuri hatinya ini yang sontak membuat Gisel menangis haru. Sekarang curious nih, cantik. Usia apa tahun ini? Usia apa ya boleh di-share aja? Ada.
Udah ada, udah semuanya, udah yang paling baik. Punya kalian semua. Kalau yang benar sayang sama aku, peduli dan selalu pasti aku yang paling baik. Aku pikir kamu gak peduli. Tunggu dulu, kasihkan halo. Oke, Gisel Anastasia, kita berkumpul hari ini untuk merayakan ulang tahun kamu. Masuk 1, 2, 3 jam semuanya. Pasti dong. Udah pasti itu. Rino di depan mukanya dong. Aku disurprisein sama teman-teman tadi. Itu perasaannya gimana tuh, Pak? Sebenarnya udah pesen jangan disurprisein aneh-aneh kan. Kayaknya cuma 32 juga gitu, bukan ulang tahun yang genep-genep gitu maksudnya kan. Masa tiap tahun mau disurprisein mulu, kesian. Cuman ternyata mereka mah tetap aja, makanya senang kayak lucu ya teman-teman tuh ternyata segitu pedulinya gitu, segitu sayangnya. Pagi-pagi udah pikir Rino nggak ngucapin lagi. Udah sedih. Sekalian dari Rino mah sekalian itu, mereka kan bersatu padu bergabung. Jadi aku tuh kan punya grup tuh macam-macam, ada grup awam, grup Jogja, grup ini gitu. Jadi dua grup besar itu bergabung, featuring deh tuh sama Rino. Ulang tahun pasti spesial kan, kayak aku bilang tadi. Plus lagi tahun ini ditambah lagi memang ada kayak ada apa ya, mungkin ada musim baru, ada season baru yang di hidup aku gitu. Jadi pastinya semuanya nggak cuman aku tapi sama teman-teman semua, sama keluarga, we're so excited dengan musim ini gitu. Jadi seru sih tadi sih, kelihatan banget gitu semuanya bener-bener sukacita gitu, celebrate kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku di 32 tahun ini. Nah, udah dikasih tadi. Apa tuh? Dia tahu aku suka pakai baju putih, jadi tadi dibeliin baju putih banyak gitu. Oh, gitu. Dasar laki ya. Kenapa banyak banget? Ya, soalnya kamu suka banget pakai baju putih katanya. Ya udah. Iya, ini baju putih, pinter juga dia. 32 tahun, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir sebenarnya kayak seperti ulang tahun biasa aja, tapi kan setiap waktu yang dikasih, setiap hari yang dikasih, hari yang baru itu berkah ya, berkat lah gitu. Jadi apalagi bisa nyampe di usia yang baru. Kalau dulu aku orangnya paling pasti ulang tahun, ya udahlah ulang tahun aja gitu. Kayak malu untuk celebrate hidup juga karena kayak mungkin belum melakukan yang paling baik gitu. Jadi kayak masih banyak merasa kurang. Nah, tapi kalau sekarang di kehidupan yang baru ini terutama sekarang makin bersyukur, makin kenal Tuhan dan semua kebaikannya. Jadi dikasih usia baru tuh kebalikannya, justru kayak seneng banget gitu, kayak makin memaknai, jadinya lebih kayak senengnya dikasih kesempatan. Harapannya banyak sih, pengen bisa lebih berguna, bisa lebih bermanfaat. Tak hanya mendapat kado dari kekasih, Gisel juga mendapat ucapan selamat juga kado ulang tahun dari sang mantan suami Gading Martin. Dan kebahagiaan di hari ulang tahun Gisel semakin sempurna karena ia juga mendapat surprise lengkap dengan kado dari putri kesayangannya, Gempita Nora Martin, dan juga keluarga Gisel lainnya. Seperti apa gerangan kado dari Gading, Gempita, dan keluarga Gisela tersebut? Dari Gempi kalau dia biasa, dia kan si paling heboh ulang tahun. Jadi dari pagi udah ngasih kue, ada gambar mukanya. Papa Ding juga ngucapin, di Instagram belum lihat lagi, tadi telepon. Nanya mau kado apa? Mau, apa aja mau. Ya nanti ya katanya gitu. Membuncahnya kebahagiaan Gisela Anastasia di ulang tahunnya yang ke-32 karena mendapat kado spesial dari kekasih barunya Rino Sudarjo. Lantas benarkah Gisel berharap hubungan asmaranya dengan Rino menuju tangga yang lebih serius lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe.
Wownya, romansa cinta Gisela Anastasia yang baru mendapat kado ultra spesial dari kekasih barunya Rino Sudarjo. Yang mengejutkan adalah pengakuan Giselle bahwa dirinya ingin menjalin hubungan asmara lebih serius dengan pengusaha muda tersebut. Kerinduan itu terungkap dari kalbu Giselle sebagai wujud besarnya rasa cinta Giselle terhadap sosok pengganti Wijin yang kini hadir di relung kalbunya ini. Lantas, benarkah ada optimisme pada Giselle terkait harapannya tersebut atau justru sebaliknya? Pertama kali tuh kenalnya nggak sengaja. Pertama kali tuh kenalnya nggak sengaja sih. Ada satu event yang aku datang ke eventnya Mama Gigi. Terus dia juga lagi ketemuan sama sahabatku, bukan untuk urusan yang sama. Jadi tapi nggak ada apa-apa waktu itu, lama. Udah lama gitu baru nyambung lagi, aku juga lupa karena apa. Terus pas ngobrol-ngobrol itu pertamanya ngobrolnya di Instagram gitu. Udah, emang kebetulan aku juga lagi nggak sama siapa-siapa gitu. Emang kebetulan sebelumnya juga emang selalu berdoa sih. Kan gimana pun kayak pasti pengen punya temen pasangan yang capek kan kalau harus kayak maksudnya kayak mesti ganti gitu kan agak capek ya. Mengenal orang baru lagi, penyesuaian lagi, belum lagi sama keluarganya lagi gitu. Hidupnya kayak udah rumit gitu, kayak pengennya yang ini dong, yang udah dong gitu, terus dengan segala kriterianya, yang cinta Tuhan dong gitu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Terus tiba-tiba nyambung, terus semua kriterianya yang aku bilang persis semuanya itu ada. Mungkin lagi berada di season yang sama aku, musimnya sama. Kerinduannya untuk punya relationship pribadi sama Tuhannya itu lagi sama aku, lagi bener-bener lagi pengen mendekatkan diri. Jadi pas aku berdoa pengen punya pasangan yang seperti itu, kebetulan ternyata pas Usut punya Usut, kita udah ngobrol kemarin udah kenal doa ini, ternyata di waktu-waktu yang sama dia itu di sana juga lagi mendoakan pengen pasangan yang bisa wanita yang godly, yang bisa sama Tuhan itu nggak sekedarnya doang gitu-gitu. Jadi kayak nyambung gitu, ternyata keinginannya sama, makanya kok lucu bisa ketemu. Itu ada yang lebih dari sekedar jalanin aja kan, lu udah nggak mudah juga. Cuman gimananya ya nggak berani ngomong banyak juga sekarang. Aku minta didoain aja. Dalamnya harapan yang terpercik dari kalbu Giselle akan hubungan asmaranya dengan Rino, tentu semuanya bergantung pada kehendak Sang Pencipta. Apakah mereka ditakdirkan untuk berjodoh atau tidak? Namun, geliat cinta yang besar dari dua insan ini, Giselle dan Rino, sinyalnya terlihat dari ekspresi mereka dalam mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang. Seperti yang heboh terkait adanya video atau foto di sosial media yang memperlihatkan saat Rino membenarkan baju yang dikenakan Giselle, yang sontak aksi Rino tersebut membuat Giselle salah tingkah dan memunculkan komentar dan pro kontra heboh di kalangan netizen. Di tengah geliat asmara dan kemesraan Giselle Rino, seperti apa Gading Martin menanggapi sang mantan yang sudah memiliki gebetan baru lagi dan soal kemesraan mereka? Benarkah Gading ikut bahagia dengan pilihan Giselle? Enggak, bukan urusan saya. Pokoknya Giselle ini kita happy. Tapi sempat cerita nggak? Enggak, begitu udah baru. Udah kenalan? Udah kenal emang. Benerin baju tuh maksudnya kan bercandaan, maksudnya teh kan ngerti nggak sih, kayak biasanya laki kan suka itu kan in purpose ngelakuinnya, maksudnya sengaja kayak biasa suka protes kalau bajunya keseksian. Itu soalnya terjadi di aku dari dulu selalu kayak bajumu gitu, maksudnya buat dibercandain
maksudnya, tapi kan namanya orang, namanya kita ngelempar konten, mau sekreatif apa, ya yang nangkep ada, yang nggak nangkep juga ada. Jadi kalau lagi gitu-gitu aku nggak pernah pusing pro kontra netizen, yang akan selalu ada. Tapi as far as I see sekarang ini kayak aku kalau ngeliat justru jauh lebih baik sih ketimbang yang kemarin-kemarin gitu. Kayaknya netizen masih lebih positif menurutku ya. Makanya seneng, makanya aku tuh kayak ngerasa beda yang kali ini gitu, karena dari orang-orang terdekat masih lebih banyak yang pro-nya gitu. Kalau kontranya kayaknya sampai kapan pasti akan selalu ada ya. Itu apalagi emang hidup aku juga nggak di ceritanya di netizen kan nggak polos gitu dengan semua ceritanya gitu. Cuman kan kita kan emang hidup dari masa yang sekarang untuk ke depan, untuk yang lalu-lalu ya buat aku jadiin pelajaran. Kalau yang lalu-lalu masih aku bawa-bawa terus sebagai baggage dan kesedihan, rasa bersalah dan lain-lain, termasuk komen netizen yang kontra, kayak aku nggak bakal bisa maju terus kan, akan terjebak di situ-situ aja dan nggak berguna pada akhirnya, sayang. Heboh pengakuan Gisela Anastasia bahwa dirinya ingin menjalin hubungan serius dengan kekasih barunya Rino Soedarjo. Di lain kisah, artis Widi Vieiratel justru dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri kemarin oleh pelapor yang menurutnya Widi diduga melakukan porno aksi. Lalu seperti apa kasusnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Heboh, Gisela Anastasia bongkar keinginannya untuk menjalin hubungan asmara yang lebih serius dengan kekasih barunya Rino Soedarjo. Lebih geger lagi adalah kabar teranyar dari vokalis Widi Vieiratel. Vokalis band besutan Kevin Aprilio ini dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri kemarin oleh seorang yang mengaku sebagai ketua Forum Pemuda Sulawesi. Laporan tersebut dilayangkan karena menurut pelapor, diduga Widi telah melakukan porno aksi saat manggung bersama grup bandnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam video yang beredar di sosial media, usai manggung, Widi tampak secara spontan menanggalkan baju berwarna putih yang dikenakannya, lalu dilemparkan kepada penonton. Aksi Widi tersebut dinilai pelapor tidak memberikan contoh yang baik selaku public figure kepada pemuda dan pemudi di Sulawesi. Lantas, seperti apa Widi menanggapi aksi di atas panggung di Kota Palu beberapa waktu yang lalu tersebut? Kita jam 3 sore ya, sampai jam ya lepas maghrib lah, terkait dengan proses di PPATK gitu, SPKT Mabes Polri. Jadi agenda hari ini adalah terkait dengan laporan polisi. Kita melapor atas dugaan pornografi yang dilakukan oleh seseorang yang diduga adalah public figure, yang inisialnya adalah WS. Nah, video yang kita ambil sebagai alat bukti elektronik adalah video dan gambar. Nah, itu sudah kita sampaikan ke SPKT dan diteruskan ke penyidik. Kemudian kenapa kita melakukan laporan polisi ini? Karena ini dilakukan diduga adalah seorang public figure yang merupakan contoh publik yang dapat menjadi panutan bagi generasi muda agar supaya apa ini menjadi contoh yang baik. Namun faktanya berdasarkan video yang beredar ternyata dia mentontonkan sikap-sikap, perbuatan, tingkah laku yang bukan mencerminkan sebagai contoh seorang pemuda. Yang bagi kami hal itu tidak patut untuk dicontoh. Karena itu tidak ada dalam budaya kami dari orang Sulawesi. Budaya kami orang Sulawesi itu agamanya bagus.
bagi ajaran kami di agama Islam itu nggak ada gaya-gaya seperti itu. Satu hal yang paling kami garis bawahi, karena ini kejadiannya di Palu, kami tidak ingin terjadi tragedi tsunami lagi, azab lagi bagi kota Palu. Atas gaya-gaya hal seperti, walaupun ini dengan alibi-alibi apa dan lain-lain, yang pasti bahwa kami dari Forum Anak Sulawesi sangat merasa prihatin. Ada artis yang datang ke kampung kami, ada public figure yang datang ke kampung kami, itu mempertontonkan, memberikan, awalnya bagus, niatnya bagus, saya termasuk orang yang ngefans juga, akhirnya saya hadir ke sana menonton, tetapi di ending perjalanan itu banyak keluarga kami di rumah menonton itu, akhirnya mereka kecewa, kenapa ada hal-hal seperti ini. Tapi itu spontan ya Kak ya? Iya, gerah, panas. Udah gitu kan juga pakai apa? Bukan BH kan, itu baju olahraga dalamnya, udah gitu doang. Ya metal band gimana, begitu saja, gitu. Pada mengidolakan dan lain-lain katanya. Gue nggak ngeliat sih, soalnya gue udah manggung terus dan setiap panggung memang akan ada atraksi-atraksi lainnya. Namanya juga ngeband, musisi berawal dari metal kita kan, ya udah gitu. Sekarang bedanya emang banyak sosmed aja ya, dulu kan nggak terlalu. Jadi sebenarnya hal yang kayak gitu udah biasa buat orang-orang lama ya, itu hal yang biasa. Mungkin kalau anak-anak baru ngelihat seru aja, udah sih gitu. Terkait dengan dugaan tindak pidana ini, yaitu adalah Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang disangkakan terkait dengan pasal 10 junto pasal 36 dengan ancaman 10 tahun denda sebesar 5 miliar rupiah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.